terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Kawan, mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2, semester 6. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang GCS, cara mengukur tingkat kesadaran, dan skala GCS. Kemudian ada juga tentang penjelasan mengenai triase gawat darurat. Nah, yang pertama yaitu penjelasan tentang GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala yang dipakai untuk menilai tingkat kesadaran. Nah, dulu skala ini digunakan untuk orang yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis. Nah, kemudian tingkat kesadaran seseorang umumnya dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu yang pertama mata atau kemampuan membuka mata, yang kedua suara, kemampuan berbicara, dan yang ketiga gerakan tubuh. 3 aspek ini dimulai melalui pengamatan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor GCS. Nah, cara mengukur tingkat kesadaran atau GCS yaitu tingkat kesadaran tertinggi berada di skala 15, sedangkan tingkat kesadaran terendah atau dapat dikatakan koma berada di skala 3. Nah, untuk mengetahui skala tersebut, kita harus mengetahui cara mengukur tingkat kesadaran dengan skala GCS, yaitu yang pertama melalui mata. Yang pertama poin 1, mata tidak bereaksi dan tetap terpejam meski telah diberi rangsangan, seperti menyinari mata dengan senter khusus. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, mata terbuka setelah menerima rangsangan, seperti sentuhan pada bagian tubuh maupun dicubit. Untuk poin yang ketiga, mata terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Dan poin yang keempat yaitu mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Nah, yang kemudian ada suara. Untuk poin yang pertama, tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau diberi rangsangan. Nah, untuk poin yang kedua, suara yang keluar berupa rintihan atau tanpa kata-kata. Dan yang poin yang ketiga yaitu suara terdengar tidak jelas, hanya mengeluarkan kata-kata tetapi bukan dengan kalimat yang jelas. Dan untuk yang poin yang keempat, suara terdengar dan mampu menjawab pertanyaan, tetapi orang tersebut tampak kebingungan atau percakapan tidak lancar. Nah, untuk poin yang kelima, suara terdengar dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar serta sadar penuh terhadap lokasi, lawan bicara, tempat, dan kemudian waktu. Nah, yang ketiga itu ada gerakan. Nah, pemeriksaan angka GCS untuk pemeriksaan respon gerakan adalah yang pertama poin 1, tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali walaupun sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri. Nah, untuk poin yang kedua hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau meluruskan kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Kemudian poin yang ketiga hanya mampu menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri. Poin yang keempat yaitu mampu menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang. Misalnya orang tersebut merespon dengan menarik tangannya ketika dicubit. Untuk poin yang kelima yaitu mampu menggerakkan tubuhnya ke arah lokasi tubuh yang diberikan rangsangan. Kemudian poin yang keenam yaitu mampu menggerakkan tubuh sesuai dengan perintah. Kemudian itu adalah penjelasan mengenai GCS dan skala GCS. Selanjutnya saya akan bahas tentang penjelasan tentang triase darurat. Nah, triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu di ruang instalasi gawat darurat di rumah sakit.
Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Nah, proses triase ini atau penentuan pasien prioritas gawat darurat bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa lebih cepat atau sudah meninggal. Nah, kategori triase IGD ada 4 kategori warna sistem triase gawat darurat dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, yang pertama yaitu kategori merah. Pasien dengan kategori merah adalah prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini yaitu pasien cedera kepala berat, luka bakar, serangan asma akut, serangan jantung atau shock anafilaktik. Nah, kemudian pasien ini dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus yaitu area resusitasi. Nah, yang kedua yaitu kategori kuning. Nah, yang kategori kuning, pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera. Hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini, korban kecelakaan dengan luka robek, penanganan dan perawatan terhadap pasien ini akan dilakukan di area khusus tindakan. Kategori yang ketiga yaitu kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri, misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi, tetapi kondisi vital tetap stabil. Kemudian kategori hitam ini hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Nah, itulah penjelasan tentang triase gawat darurat. Nah, semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada salah kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang mau bergabung bersama saya, bisa bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Bisa gabung bersama kami. Sekian dan terima kasih.